semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Di video kali ini aku bakal nge-review henna latte dari Rosella. Karena henna marun udah biasa, henna white juga kita udah biasa. Nah sekarang kita coba yang lagi tren ya, henna latte dari Rosella. Jadi henna latte ini dia ada dua shade gitu. Ada satunya yang light dan satunya lagi yang sweet. Nah nanti ini yang pertama yang bakal aku coba ini yang varian sweet. Nah yang ini aku sesuaikan sama warna kulit model aku, karena kan dia warna kulitnya beda ya sama aku. Dia warna kulitnya tuh lebih terang dari aku. Nah ini aku cobain yang sweet karena dia hasil warnanya kan lebih gelap, sedikit lebih gelap dari si light. Nah nanti yang lightnya itu bakal aku cobain di kulit aku. Nah yang kesan pertama aku nih ya pas nyobain henna latte dari Rosella ini, warna ini pekat atau ya bisa dibilang pigmented gitulah ya. Terus dia ini juga teksturnya tuh smooth banget, jadi dia bukan golongan encer, tapi dia nggak bisa dibilang creamy juga ya, karena dia nggak creamy sama sekali. Nah dia tuh kayak di tengah-tengah gitu, jadi tapi nggak berasa creamy-nya sama sekali, lebih ke encer tapi nggak cair yang apa ya, pokoknya lebih enak gitulah. Dan finishnya dia nih matte atau kering dan bisa dibilang ya nggak lengket sama sekali. Nah untuk teknik pengaplikasiannya di sini aku pakai yang tanpa finishing powder, karena kan nanti aku bakal contohin juga yang pakai finishing powder. Nah di sini aku langsung aplikasikan lem henna dari Rosella yang formula baru. Ini dia 2 kali lebih lengket ya. Itu ke semua bagian yang mau aku kasih gem sama aku mau kasih glitter. Nah itu tuh pas aku aplikasikan lemnya, aku kenain sedikit bagian tepi-tepinya si hennanya. Nah setelah kering baru aku tempelin gems dan glitternya. Ini aku pakai glitter yang warnanya terang dulu. Setelah itu bakal aku tambahin dengan glitter yang warnanya lebih gelap. Dan ini dia hasilnya percobaan pertamanya. Warnanya pekat banget, emang benar-benar nyata di kulit adik aku. Ini hari pertama dan ini hari kedua, terus ini hari ketiga. Jadi dipakai nyuci pakai keramas, ini tuh cuman hilang di bagian jari karena pas basah dia terlalu banyak kena gesekan. Kalau misalnya kalian pengen awet, itu dia pas basah tuh nggak boleh terlalu kena gesekan. Nah itu dijamin bisa awet sampai berhari-hari. Terus lanjut aku coba lagi di adik aku yang satunya. Ini kan kita harus nyobain di berbagai jenis kulit ya. Nah ini aku cobain di adik aku lagi yang satunya. Nah ini aku coba pakai teknik pengaplikasian di blok semuanya, dan ini ada tambahan finishing powder. Jadi ini setelah aku gambar langsung aja aku blok bagian hennanya, semua bagian hennanya. Dengan kon ini lebih enak ya, karena kita bisa menjangkau bagian-bagian yang lebih halus, yang lebih kecil. Jadi semuanya bisa dapet gitu. Nah setelah kering, setelah bening, setelah kering baru aku tempelin gemsnya. Nah setelah aku tempelin gems baru lanjut ke finishing powder. Kalian bisa perhatiin baik-baik ya. Saat di blok ini aku kasih agak keluar dikit dari garis-garis yang di tepi-tepi luarnya, biar dia tuh kayak lebih nutup si hennanya. Jadi dia pas di blok pun dia nggak akan kelihatan kayak ada garis yang ngeblok gitu. Ini kalian bisa perhatiin. Setelah ini aku bakal bersihin. Ini tuh dia kayak bedak karena hasilnya juga matte kan, bukan shimmer gitu kan. Ini dia finishing powdernya matte, jadi pas dibersihin dia benar-benar nggak kelihatan ada yang ngeblok di luar. Dan ini tuh teknik yang bisa dibilang lumayan unik kan. Kita tuh kayak pas nyobain tuh agak takut-takut ya. Ternyata pas sudah diaplikasikan dia nggak sesuai sama ketakutan kita gitu. Ternyata hasilnya bagus aja. Kalian bisa perhatikan ini dia nggak ada kelihatan kayak kalau misalnya kita ngeblok dengan glitter, biasanya kan di luarnya itu yang kena lem itu bakal ada garis-garis ngeblok gitu kan. Nah ini tuh nggak sama sekali, jadi benar-benar bagus sih finishing powdernya. Nah terus baru lanjut ke bagian pemasangan block linesnya. Nah ini tuh aku kasih di bagian tepi-tepinya seperti biasanya kalau yang dipakai sama Rahma tekniknya ya. Ini aku benar-benar cuman segaris-garis gitu doang.
Yang penting dia tuh di luar dari si henna-nya, karena kan tadi kita udah ngeblok di bagian agak keluar gitu. Jadi mau ngeblok lagi dia nggak terlalu tertimpa gitu lemnya double-double. Terus setelah lemnya kering baru aku aplikasikan glitternya. Ini terserah kalian mau pakai kuas atau mau pakai jari seperti biasanya. Ini aku pengen cepet aja, makanya aku pakai kuas. Nah selanjutnya ini aku coba yang light, karena tadi itu yang pertama yang sweet, yang kedua juga yang sweet. Nah terakhir aku cobain di tangan aku karena tangan aku lebih gelap, jadi aku cobainnya yang light karena menurut aku kayaknya warnanya lebih cocok di kulit aku yang gelap ya. Nah bisa dilihat ini hasilnya dia benar-benar pekat ya, seperti yang aku bilang di depan-depan tadi. Itu tuh hasilnya benar-benar pekat. Terus juga dia tuh teksturnya yang paling aku suka karena dia smooth banget, dia nggak encer, nggak cair gitu, dan dia nggak bleber. Terus yang paling aku sukanya lagi, dia tuh nggak macet sama sekali. Jadi penggunaan tisu basah untuk henna latte ini benar-benar nggak sebanyak kalau misalnya kita pakai white henna. Kalau white henna kan kita harus sering-sering ya dibersihin ujung-ujungnya karena gampang kering. Nah ini tuh enggak, dan dia tuh nggak bikin kayak ada yang menggumpal di ujung konnya kayak gitu. Nah itu kan yang biasa bikin kita sering pakai tisu basah kan. Nah yang bikin aku sukanya dari henna latte-nya Rahma ini yaitu dia teksturnya anti macet dan nggak bleber. Jadi kita mau bikin apapun tuh kayak enak aja, jadi ngalir-ngalir terus, pengen terus bikin gambar-gambar yang lebih apa sih, kayak pengen nyobain ini itu gitu jadinya. Nah ini aku pakainya ngikutin tips dari Rahma ya, karena aku sering pantengin story-storynya Rahma. Nah ini finishnya benar-benar nggak lengket ya, seperti yang aku bilang tadi, dia hasilnya matte. Ini aku pakai teknik yang sama kayak yang pertama, jadi ini nggak pakai finishing powder. Di sini aku pakai desainnya juga dari inspirasinya dari Rahma, karena aku pengen nyobain bener-bener teknik dari Rahmanya gitu, teknik block linesnya Rahma ala Rahma gitu kan. Nah di sini aku pakai di bagian luar-luarnya aja, tapi nggak lupa dikenain sedikit ke garis si henna terluarnya. Kalian paham nggak sih? Jadi harus kena dikit untuk menjaga si hennanya tuh nggak gampang kegesek. Walaupun dia sebenarnya kita gesek-gesek pun aman aja gitu. Nah di sini aku pakai gems 2 warna ya. Nah ini dia, aku pakai 2 warna, yang hitam sama yang warnanya tuh kayak kecoklatan gitu. Ini lucu banget sih warna gemsnya. Cuma sayangnya di sini aku lupa pakai gems yang lebih kecil 2 mm. Padahal tadinya aku rencananya pengen pakai juga, cuman aku lupa kalau ada ternyata. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah di sini aku pakai warnanya yang terang dulu, yang gelap dulu maksudnya, yang gelap dulu. Setelah itu baru aku pemasangan lem lagi untuk warna glitter yang lebih cerah. Nah di sini aku coba warna, nanti aku cantumin ya karena di sini aku lupa aku pakai warna apa aja. Nah setelah selesai kayak gini, setelah bener-bener bersih, nggak ada yang nempel sama sekali di hennanya, karena dia nggak akan nempel juga glitter di hennanya tuh nggak, karena dia benar-benar matte ya, jadi nggak akan kelihatan berantakan gitu glitternya. Yang penting kalian benar-benar dibersihin, jangan sampai ada yang lengket-lengket. Nah selanjutnya baru aku tambah lagi glitternya yang lebih terang dari si warna awalnya. Dan ini dia hasilnya, semoga kalian suka. Kalau aku suka banget sih sama hasil akhirnya dari henna latte Rosella ini gitu. Oke, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.